ya kan? Nanti kalau bilang selamat siang anak-anak, selamat siang, siang, gitu ya. Paham anak-anak? Selamat siang anak. Siang. Ya, baiklah. Jadi hari ini Ibu mau bikin apa ya? Lagu wajib nasional sebelum memulai pembelajaran kita ya nak ya. Karena ini kan cuaca sudah mulai panas ya. Siang, ya kan? Mulai gerah. Ya, sebentar ya. Heterotrof adalah organisme yang tidak mampu menyusun makanannya sendiri. Organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya dibagi lagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Manusia juga memiliki interaksi dengan lingkungan. Berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Akibatnya, lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
Dipersilakan dulu kembali ya anak. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, di sini Bung punya tujuan pembelajaran ya. Nah, yang pertama melalui tayangan video, nanti ada video itu tunjukkan ya untuk kalian ya nak, biar bisa kalian perhatikan. Di situ siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis ekosistem yang ada di sekitar lingkungan kita ya. Nah, yang kedua, peserta didik dapat mengetahui manfaat ekosistem dengan melihat tayangan video nanti yang ibu tampilkan ya nak, atau nanti setelah itu bisa berdiskusi dengan PPT yang ibu tampilkan juga nanti ya. Ya, baiklah. Ini ibu menampilkan video dulu terlebih dahulu ya. Di sini ada video ekosistem. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Kali ini kami akan membahas lagi materi kelas 10 yaitu ekosistem atau ekologi. Itu jangan lupa untuk terus dukung channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, sistemnya. Yang keempat ada aliran energi, yang kelima piramida ekologi, yang keenam ada produktivitas, yang ketujuh ada dinamika komunitas, dan yang terakhir ada jalur biokimia. Jadi dari 8 materi yang dipelajari pada bab ekosistem, nah untuk jalur biokimia ini kakak bahas terpisah ya. Ini udah kakak buat videonya. Nah kalian jangan lupa tonton ya. Nah untuk materi macam-macam ekosistem, ini sebenarnya kakak udah pernah bahas di keanekaragaman hayati. Jadi di situ kan ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah di situ kakak udah pernah bahas. Nah tapi kakak buat lagi video sendiri untuk membahas mengenai macam-macam ekosistem. Jadi di video ini kakak hanya membahas 6 materi ya. Jadi dari komponen dari ekosistem, interaksinya, kemudian aliran energi, piramida energi, produktivitas, dan dinamika komunitas. Masuk ke materi yang pertama yaitu membahas mengenai komponen ekosistem. Jadi kalau kita lihat dari pengertiannya, ekosistem itu kan tadi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Sehingga komponen ekosistem pun hanya terdiri dari 2, yaitu ada komponen abiotik. Ingat dalam bahasa Latin A itu artinya tidak, bio itu artinya hidup. Nah jadi kalau abiotik itu adalah komponen ekosistem yang tersusun dari komponen yang tidak hidup atau benda mati. Nah maka contoh dari komponen abiotik adalah cahaya, air, udara, suhu, kelembapan tanah, pH, dan masih banyak lagi ya. Jadi banyak sekali komponen abiotik yang menyusun ekosistem. Yang kedua, maka ada komponen biotik. Biotik berarti lawan dari abiotik atau tersusun dari komponen yang hidup. Nah, untuk komponen biotik sendiri nanti dapat dikelompokkan menjadi 2. Ada organisme autotrof dan heterotrof. Nah, mungkin kalian masih ingat ya apa bedanya autotrof dan heterotrof ya. Jadi kalau autotrof itu organisme yang bisa atau mampu berfotosintesis, jadi mampu membuat makanannya sendiri. Sedangkan heterotrof itu adalah organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri. Sehingga untuk heterotrof ini dapat kita kelompokkan menjadi 3. Ada konsumen, ada decomposer, dan detritivor. Nah untuk konsumen pasti mungkin kalian sudah tahu ya. Jadi ini adalah organisme yang memanfaatkan atau mengambil energinya dari organisme lain. Nah ada konsumen satu yaitu organisme yang memakan produsen atau tumbuhan. Nah jadi ini adalah herbivore. Kemudian ada konsumen 2 berarti yang memakan herbivore atau memakan konsumen 1, dan seterusnya ada konsumen puncak ya. Sedangkan decomposer atau pengurai adalah organisme yang fungsinya itu untuk menguraikan zat organik sisa organisme. Jadi ketika organisme mati, misalnya pohonnya mati, hewannya mati, nah sisa organisme yang sudah mati itu kan disebut detritus ya. Decomposer itu nanti akan menguraikan zat organik yang terdapat di dalam detritus menjadi senyawa atau zat yang anorganik.
Nah, sedangkan detritivore, jadi jangan tertukar dengan yang dekomposer ya. Kalau detritivore itu adalah organisme yang memakan hancuran atau serpihan organisme yang sudah mati. Jadi kalau detritivore itu lebih ke menghancurkan secara fisik ya. Nah, kalau dekomposer itu kan proses penghancurannya secara kimiawi. Nah, maka contoh dari detritivore itu ada cacing. Nah, cacing ini kan makannya serpihan atau hancuran organisme mati, yaitu hancuran daun. Selanjutnya kita membahas mengenai interaksi antar komponen ekosistem. Nah, karena tadi kita sudah membahas bahwa ekosistem itu komponennya ada dua, nah maka interaksi antar komponen ekosistem itu juga dua ya. Ada interaksi antara sesama komponen biotik dan ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Nah, di sini kakak akan membahas mengenai interaksi antar komponen ekosistem yang biotik dengan biotik atau sesama biotik ya. Sedangkan interaksi antara komponen biotik dengan abiotik itu terjadi pada aliran energi dan juga daur biokimia. Oke, untuk interaksi antar komponen ekosistem yang sesama biotik itu terdiri dari yang pertama ada predasi, kemudian ada netralisme, yang ketiga ada kompetisi, yang keempat ada mutualisme, yang kelima ada parasitisme, yang keenam ada protokooperasi, yang ketujuh ada komensalisme, dan yang terakhir ada amensalisme. Interaksi yang pertama ada predasi, yaitu interaksi makan dan memakan antar organisme. Dalam predasi, ada yang berperan sebagai predator atau pemangsa dan ada yang berperan sebagai prey atau pemangsanya. Nah, jumlah predator atau pemangsa itu akan ditentukan dari jumlah prey atau mangsanya. Jadi ketika mangsanya banyak, otomatis jumlah predator itu banyak. Tapi kalau misalnya prey-nya sedikit, otomatis predator ini juga bisa mendorong populasinya. Yang kedua ada netralisme, yaitu interaksi antara dua spesies ekosistem di mana interaksinya itu masing-masing tidak ada yang terpengaruh, jadi tidak terpengaruh dengan interaksinya. Contohnya apa? Contohnya misalnya di padang rumput ada domba dan juga misalnya anjing. Nah, otomatis ini tidak terpengaruh ya. Kenapa? Karena domba itu kan makanannya rumput, sedangkan anjing itu makanannya daging. Jadi keduanya sama sekali tidak terpengaruh dengan interaksi keduanya. Yang ketiga ada kompetisi, yaitu interaksi yang saling bersaing. Kompetisi ini maka bisa terjadi karena organisme itu memiliki kebutuhan yang sama atau memiliki niche atau relung yang sama. Apa sih relung itu? Jadi relung itu kayak posisi atau jabatan organisme dalam suatu ekosistem. Nah, kompetisi itu dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada kompetisi interspesifik, yaitu kompetisi antara dua organisme yang berbeda spesies tapi memiliki relung yang sama ya. Sebagai contoh, di suatu padang rumput ada kambing sama domba. Nah, keduanya ini kan sama-sama herbivore, sama-sama makan rumput, maka keduanya bisa bersaing dalam kompetisi. Yang kedua ada kompetisi intraspesifik. Nah, kalau kompetisi intraspesifik ini terjadi antara dua spesies yang sama. Sebagai contoh, nah di sini sama-sama kambing saling berkompetisi. Pasti dong berkompetisinya dalam hal apa? Bisa memperebutkan makanan, bisa memperebutkan wilayah, atau bisa memperebutkan pasangan. Selanjutnya ada mutualisme, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih, di mana interaksi yang dilakukan itu saling menguntungkan, jadi kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Nah, contohnya banyak. Yang pertama misalnya ada lichen atau lumut kerak. Jadi lichen atau lumut kerak merupakan hasil simbiosis antara jamur dengan alga. Jamur mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan hasil fotosintesis dari alga, sedangkan alga mendapatkan keuntungan yaitu mendapatkan air dan zat hara dari jamur. Yang kedua ada boxer crab atau kepiting petinju. Nah, ini adalah simbiosis antara kepiting dengan anemon. Nah, jadi anemon ini digunakan oleh kepiting untuk menakut-nakuti predator. Lalu ada bakteri Escherichia coli dengan usus manusia. E. coli maka akan membantu manusia untuk membusukkan sisa-sisa makanan. Lalu ada Rhizobium dengan kacang-kacangan. Nah, jadi Rhizobium ini membantu kacang untuk mengikat nitrogen dari udara bebas. Dan terakhir ada rayap dan flagellata. Nah, jadi flagellata ini bisa menghasilkan enzim selulosa yang digunakan rayap untuk mencerna kayu. Yang kelima ada parasitisme, yaitu interaksi antara dua spesies di mana yang satunya diuntungkan dan yang satunya lagi dirugikan. Nah, ini kalau berdasarkan letak dari parasitnya dibagi menjadi dua ya, ada ektoparasit dan endoparasit. Ektoparasit maka parasitnya berada di luar tubuh, contohnya ada kucing
saling putri dengan inangnya. Sedangkan endoparasit contohnya cacing parasit dengan usus manusia, bisa cacing usus, cacing pika, cacing hati dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua ada ikan mutiara dan teripang atau timun laut. Jadi ikan mutiara ini hidup di anus dari timun laut dan bisa saja memakan penjagonat dari timun laut. Selanjutnya yang keenam ada kelompok kooperasi, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih yang saling menguntungkan. Jadi sama seperti simbiosis mutualisme, bedanya kalau kelompok kooperasi ini bukan suatu keharusan. Contohnya adalah kerbau dengan burung jalak. Nah, burung jalak itu kan mendapatkan keuntungan, yaitu mendapatkan foto dari kerbau. Nah, tapi sebenarnya burung jalak ini bisa mendapatkan makanan lain. Jadi kalau misalnya tidak ada foto di kerbau gitu ya, jadi burung jalak ini masih bisa mendapatkan semua kalau serangga lain. Jadi interaksinya itu bukan suatu keharusan atau tidak wajib. Yang ketujuh ada komensalisme, yaitu interaksi antara dua spesies, di mana yang satu diuntungkan, tapi yang satunya lagi itu netral, jadi tidak untung dan juga tidak rugi. Contohnya pertama ada bulu babi dan ikan kobi. Nah, ikan kobi mendapatkan keuntungan yaitu terhindar dari predator, sedangkan bulu babi tidak mendapatkan keuntungan ataupun tidak dirugikan. Yang kedua ada udang dan timun laut. Jadi udang ini dia menumpang pada timun laut, otomatis diuntungkan ya, sedangkan timun laut tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Lalu ada anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Jadi anggrek dan juga tumbuhan paku ya, sama ya, anggrek dan tumbuhan paku ini sama-sama komensalisme. Jadi anggrek dan juga tumbuhan paku itu kan tumbuhan epifit yang menempel pada tumbuhan lain. Nah, keuntungan yang didapatkan oleh anggrek ataupun tumbuhan paku adalah mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak. Namun pohon yang ditumpanginya itu otomatis tidak mendapatkan keuntungan ataupun kerugian. Yang kedelapan ada amensalisme, yaitu interaksi antara dua spesies atau lebih, di mana salah satu pihaknya itu dirugikan dan satunya lagi itu netral. Jadi ini kebalikan dari komensalisme. Kalau komensalisme itu kan satu untung satu netral, kalau amensalisme satu rugi satu netral. Nah, amensalisme ini disebabkan adanya alelopati. Jadi alelopati itu adalah fenomena di mana suatu organisme bisa menghasilkan zat kimia yang menghambat pertumbuhan organisme lain. Contohnya penicillium matatum itu bisa menghasilkan zat yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Atau yang kedua ada pinus dan pohon di sekitarnya. Jadi pinus itu bisa menghasilkan zat yang menghambat pertumbuhan pohon di sekitarnya. Selanjutnya kita membahas mengenai aliran energi dalam ekosistem. Nah, aliran energi dalam ekosistem itu bisa yang pertama berupa rantai makanan. Nah, apa itu rantai makanan? Nah, jadi rantai makanan adalah perpindahan energi dari satu tropik ke tropik lain melalui peristiwa makan dan dimakan. Jadi ada perpindahan energi ketika peristiwa makan dan dimakan. Nah, sebagai contoh ya, jadi rantai makanan itu ada namanya rantai makanan perumput. Jadi rantai makanan perumput ini jika dimulai dari produsen terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh di sini tumbuhan ya, misalnya padi dimakan oleh belalang. Berarti kan di sini padi itu bersifat sebagai produsen ya, lalu belalang makan sebagai konsumen satu. Nah, belalang lalu dimakan oleh katak sebagai konsumen kedua, katak lalu dimakan oleh ular sebagai konsumen ketiga, dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen puncak. Nah, nanti setiap perpindahannya ini akan terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen satu, dari konsumen satu ke konsumen dua, dan seterusnya. Lalu yang kedua misalnya contohnya ada yang namanya rantai makanan detritus. Jika rantai makanan ini dimulai dari detritus atau sisa-sisa organisme ya. Sebagai contoh di sini ada serpihan daun. Nah, serpihan daun ini kemudian dimakan oleh cacing tanah sebagai detritivor. Nah, detritivor lalu dimakan oleh ayam. Misalnya cacing tanah dimakan oleh ayam, ayam lalu dimakan oleh musang. Sama ya, setiap perpindahannya ini nanti akan terjadi perpindahan energi. Bedanya kalau rantai makanan itu nanti satu garis ya, jadi tidak bercabang. Yang kedua ada jaring-jaring makanan. Jadi kalau jaring-jaring makanan itu adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, sebagai contoh ya, di sini misalnya padi atau tumbuhan itu bisa dimakan oleh burung. Selain itu, padi juga bisa dimakan oleh tikus dan juga oleh katak. Maka tumbuhan di sini berperan sebagai produsen, burung, tikus, dan katak berperan sebagai konsumen satu. Nah, katak lalu nanti dimakan oleh ular, tikus juga akan dimakan oleh ular, sedangkan burung ini bisa dimakan oleh ular dan juga bisa dimakan oleh elang. Nah, sehingga elang dan ular ini berperan sebagai konsumen kedua. Selanjutnya kita akan membahas mengenai piramida ekologi. Nah, baiklah ya anak-anak. Nah, kita sering bayangkan
Oh iya, sebelum kita melanjut ke pembelajaran selanjutnya, Ibu ingin mengecek kehadiran dulu ya, Nak ya. Ya, siapa yang tidak hadir pada siang hari ini, Nak? Hadir semua? Oh iya, ya. Coba Ibu lihat dulu kerapian hari ini. Sudah pakai sepatu semuanya? Kaos kaki? Kamu mana kaos kamu? Kenapa nggak dipakai? Oh iya ya, sakit kakinya ya? Luka dia. Bajunya sudah rapi anak-anak ya? Ya, kalau baju olahraga itu memang harusnya seperti ini ya. Kalau baju hitam apa? Putih abu-abu harus dimasukkan bajunya ya, harus rapi. Ya. Sedikit Ibu ingin menanyakan tentang ekosistem yang ada di lingkungan sekolah kita apa saja? Coba sebutkan. Pohon. Iya, pohon apa? Harus jelas dia. Pohon mangga, pohon jambu. Iya, yang ada di darat ya. Kalau yang ada yang di air, ikan. Di sini ada kolam kita kan? Kolam renang yang tidak ada ya. Ikan lele. Iya, banyak ya. Apa-apa saja dia kalau di air kan? Ikannya kan? Yang bisa hidup di air bersama ikan apa saja? Nah, kata. Mereka saling berinteraksi ya di dalam ikan juga. Di dalam air. Tidak ada kalau sudah laut tidak ada di sini anak ya. Nggak ada di laut dia. Jangan nanti kau bilang sudah laut ada di sini. Di laut tidak ada. Itu yang ada di laut. Iya, ini dia ya. Tadi sudah Ibu tunjukkan videonya. Ini yang sebenarnya hampir sama ya nak ya. Apa itu ekosistem? Ya, ekosistem tersusun dari berbagai komponen biotik dan abiotik dan interaksi di antara komponen-komponen berikut. Komponen ekosistem, interaksi antar komponen biotik, interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Ya, ini dia. Komponen biotik dalam ekosistem adalah komponen yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Mereka sama-sama saling ya kan, Nak? Saling menguntungkan, saling berinteraksi, ya kan? Kalau kita manusia, misalnya dengan nyamuk itu beruntung kan? Beruntung apa dia? Saudara kita. Cuma kita rugi ya kan? Ada yang kita rugikan, ya kan? Apa kita yang berkurang? Dari dalam tubuh kita, ya. Bang, tolong ya Bang ya, ikuti dulu pembelajaran sama Ibu ya. Produsen tergolong organisme autotrof, membuat makanan sendiri. Proses sintesis yang menggunakan energi cahaya disebut fotosintesis, sedangkan yang menggunakan energi kimia disebut kemosintesis. Contoh yang membuat makanan sendiri itu apa? Ada yang tahu? Apa dia? Yang bisa membuat makanan sendiri? Seperti apa contohnya, Nak? Tumbuhan bisa membuat makanan sendiri? Iya kan? Dia daunnya menyerap cahaya matahari, ya kan? Dari akar dia dari dalam tanah. Misalnya kita siram, kita kasih pupuk, iya kan? Nah, ataupun bisa juga dia sendiri menyerap apa itu dalam tanah
produsen atau organisme lain. Ini tadi ya, seperti bilangkan hewan kan, dia memakan kawannya, iya kan? Seperti misalnya apa? Hewan apa yang memakan kawannya, saling memakan mereka. Singa misalnya ya, singa kan apa yang dimakannya? Rusa, iya kan? Nah, kan mereka sama kan, sama-sama hewan kan, tapi mereka saling memakan. Itu tadi dia konsumennya. Nah, decomposer adalah mikroorganisme heterotrop yang mendapatkan materi dan energi dari hasil penguraian makhluk hidup. Diuraikan dia, ya. Di sini juga ada tingkat organisasi kehidupan. Contohnya biosfer, ekosistem, komunitas, populasi, dan individu. Ya. Komponen abiotik di dalam ekosistem itu ada tanah, air, kelembapan, udara, iya, itu dia yang untuk abiotiknya ya. Interaksi antar komponen biotik, kompetisi, predasi, simbiosis, dan antibiiosis. Ya. Nah, di sini udah jelas DNA apa itu kompetisi. Interaksi negatif yang terjadi individu spesies berbeda bersaing untuk sumber daya yang membatasi. Iya, seperti itu lihat kan mereka memperebutkan makanan burung elang itu. Kan mereka dekat laut itu kan? Iya, memperebutkan makanan ikan, mencari ikan lawan ikan. Nah, yang di tengah-tengah juga itu hewan apa itu? Kompetisi ya. Kan seperti kayak gajah atau apa itu? Iya, seperti rusa itulah ya. Nah, mereka apa makanannya? Rumput itu ya, nak ya. Memperebutkan rumput mereka. Baru yang satu lagi itu seperti sapi kerbau ya. Iya, sama burung. Iya, burungnya makan apa dari kerbau itu? Kan? Kalau kerbaunya makan rumput ya kan, nak? Predasi. Nah, ini dia. Interaksi positif negatif yang salah satu spesiesnya merupakan predator dan membunuh dan memangsa spesies lain. Ya, seperti harimau ya, satu ular makan tikus, gitu ya. Baru harimau makan apa itu? Macan, buaya. Iya, ya. Itulah predasi ya. Simbiosis. Nah, di sini juga ada. Nah, coba cakap apa itu simbiosis, Kak? Iya, seperti kupu-kupu dengan bunga. Iya kan? Ya, baru ulat bulu dengan apa itu? Nah, daun. Iya, dengan daun ya. Antibiosis. Nah, coba apa itu antibiosis, Bang? Antibiosis interaksi antara makhluk hidup. Salah satu makhluk hidup mengeluarkan zat antibiotik yang dapat membahayakan makhluk hidup. Contoh, interaksi antara jamur, penicillium, dan mikroorganisme lain. Ya, yang amensalismenya seperti itu. Amensalisme, interaksi antara makhluk hidup di mana organisme yang satu menekan atau membunuh organisme lain. Ya, itu dia enak ya. Nah, di sini ada tipe-tipe ekosistem, ya. Ekosistem darat, ekosistem air, ekosistem lautan. Ya. Contohnya ekosistem darat itu apa saja, nah? Apa saja yang ada di ekosistem darat? Seperti yang kita pelajari minggu lalu sudah ada juga yang disinggung kan? Iya. Baru ekosistem air. Apa yang hidup di dalam air ya, nak ya? Banyak ya. Iya. Ekosistem buatan apa itu, nak? Ekosistem buatan? Iya, yang dibuat oleh manusia, kayak akuarium, ya kan? Atau akuarium, kolam, akuarium kan manusia yang buat kan? Iya, kolam ikan itu. Apa bang? Baju mana lah pun abang kita buat di sini ya?
Itu baju kan untuk jurusan biologi tuh ya Bang ya. Nah, sekolah, akuarium. Ya kan bisa kita buat ada ikannya, ada tumbuhan di dalamnya. Bagaimana supaya bisa hidup di dalam suatu wadah itu kan? Nah, di sini sudah ada dia karena ekosistem darat apa saja ya kan? Ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan, padang rumput, ya kan? Baru hutan tropis, ya. Hutan gugur, curah hujan yang dimiliki, ya kan? Hewan yang dapat ditemukan seperti ular dan mamalia kecil yang mampu menggali lubang atau terowongan. Ekosistem air. Nah, ini dia udah ada ya, nak. Di sini sudah ada dia berapa banyak apanya ya. Kalau untuk kita bikin misalnya kolam, sudah ada mineral airnya berapa dia. Ya. Ekosistem laut tidak dipengaruhi oleh iklim dan suhu. Ekosistem air tawar juga ada ya, nak. Berarti dua macam nih ekosistem air ya. Ekosistem air laut dan air tawar. Ya. Contohnya danau dan sungai itu daerah tawar ya, nak. Jangan juga bilang air laut itu air tawar. Mana tawar itu kan? Apa rasa air laut? Kalau air tawar itu dia nggak ada rasanya ya. Iya mungkin lah ada maksudnya kalau air danau ya, kalau air sungai. Makhluk hidup yang di dalam makhluk hidup dalam ekosistem air ada plankton, neton, neuston, bentos dan pelition. Ya, plankton itu tahu kalian? Tahu. Yang kayak mana? Yang kayak seperti dibikin apa itu? Bukan ada plankton di situ kan? Iya, itulah dia. Di situ udah jelas juga ada situ kan. Sebenarnya pembelajaran juga film itu kan. Nah, walaupun dia belum kartun untuk anak-anak, tapi tahu kita oh plankton itu seperti itu dia. Karena kehidupan di situ semua di dalam laut kan, diceritakan ya. Ya, ekosistem buatan merupakan ekosistem yang menciptakan manusia untuk menikmati kebutuhan sendiri ya. Seperti yang dibilang tadi kan, waduk, hutan tanaman, misalnya hutan jati, hutan pinus, hutan karet dan lain-lain ya. Agroekosistem misalnya sawah kadah, ya. Sawah mungkin yang dia tidak tahu kalian sawah yang kayak seperti di Siantar, dia tidak di dalam air dia sawahnya. Nah, kan ada yang kayak seperti tingkat-tingkat ini, apa namanya itu? Spon. Masih ikan itu, dia timur ya? Bukan, yang kayak tempatnya bertingkat-tingkat dia kayak bertambah-tambah begini. Di situ mereka menanam padi, itulah dia padi apa sawah yang tidak kena air dia. Ada nah, bukan kalau sawah itu kalau menanam padi itu bukan di sawah yang harus berisi air aja ya. Nah, di dalam pun bisa kita menanam sawah. Itulah dia kan, sifatnya kan? Menanam sawah. Bukan menanam padi di sawah. Ya, ini dia enak ya. Sudah? Baiklah, tadi sudah tampilkan video, sudah tampilkan juga PPT. Mungkin sudah kalian pahami kan anak-anak? Ibu membaca LKPD, ya. Nanti ibu kasih videonya. Dari video itu kalian bisa menjawab. Nah, ya, menjawab LKPD-nya. Dan di sini juga udah ada bahan ajaran ini. Di balik sini ibu bikin ya, nak. Jadi, ya boleh juga nanti dari buku ini. Coba bagikan bukunya, Bang. Buku paketnya, Bang. Nanti sembari lihat dari buku, sembari bahan ajarnya juga sudah ada yang dilampirkan di LKPD, nak. Tetapi sebelum itu coba dulu kita buat kelompoknya ya. Ya. Ayo nak, buat dulu kelompoknya. 4 kelompok aja, 4 kelompok. Ayo, atau ini ada ya, ini berapa orang ini? 1, 2, 3, 4 ya kan? Kemarin kan lebih baik kan? Ayo kita apa aja, ayo. Tinggal tempatnya masing-masing. Pokoknya 4 kelompok. Ini kurang ini. Hei, halo. Pergi.
Sini Bang. Pak Lok, enak ya. Ini Bang, satu di sini Bang. Biar yang ini biar aja. 3 orang. Kita ada gambarnya juga di situ ya, tinggal penunjangan lagi. Dijawab soalnya emang ya, ada soalnya di situ. Bentar ya. Ini dia nanti yang ngomong sakit, nah ini dia ada videonya di bawah. Sesuai kan gambarnya kan? Coba lihat nomor 1 soalnya. Iya, ada kan? Bahas mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Pengertian lingkungan. Istilah lingkungan berasal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biological condition surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks, sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Selain itu, komponen lingkungan itu dapat saling mempengaruhi dengan kuat. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Perubahan itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut. Lingkungan terdiri atas 2 komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad geni. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup, di antaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Tempat hidup dinamakan habitat. Dalam sebuah habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup atau komponen biotik dan benda-benda tak hidup atau komponen abiotik. Pola interaksi dalam ekosistem. Jika kita mengamati bagian kecil ekosistem atau keseluruhan ekosistem yang luas, kita dapat mengetahui hubungan keterikatan di antara organisme yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Terjadi interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dan terjadi interaksi antar sesama komponen biotik. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selain itu, melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis.
Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Contoh simbiosis mutualisme adalah antara jamur dan akar pohon pinus. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan garam mineral dan air lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Contoh simbiosis komensalisme adalah antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Contoh simbiosis parasitisme adalah antara kutu rambut dan manusia. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang dihisap sebagai makanannya, sedangkan manusia akan merasakan gatal pada kulit di kepalanya. Contoh simbiosis pada makhluk hidup yang lainnya diantaranya simbiosis komensalisme, yaitu ikan badut dengan anemon. Simbiosis parasitisme, yaitu tumbuhan tali putri dengan inangnya, dan simbiosis mutualisme antara lebah dengan bunga. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme dibagi menjadi 2, yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof adalah organisme yang mampu menyusun makanannya sendiri, sedangkan organisme heterotrof adalah organisme yang tidak mampu menyusun makanannya sendiri. Organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya dibagi lagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Manusia juga memiliki interaksi dengan lingkungan. Berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Akibatnya, lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Selamat datang di channel Guru IPA. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks, sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain.
Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Selain itu, komponen lingkungan itu dapat saling mempengaruhi dengan kuat. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Perubahan itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad benih. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup, di antaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Tempat hidup dinamakan habitat. Dalam sebuah habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup atau komponen biotik dan benda-benda tak hidup atau komponen abiotik. Pola interaksi dalam ekosistem. Jika kita mengamati bagian kecil ekosistem atau keseluruhan ekosistem yang luas, kita dapat mengetahui hubungan keterikatan di antara organisme yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Terjadi interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dan terjadi interaksi antar sesama komponen biotik. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selain itu, melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Contoh simbiosis mutualisme adalah antara jamur dan akar pohon pinus. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan garam mineral dan air lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Contoh simbiosis komensalisme adalah antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Contoh simbiosis parasitisme adalah antara kutu rambut dan manusia. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang dihisap sebagai makanannya, sedangkan manusia akan merasakan gatal pada kulit di kepalanya. Contoh simbiosis pada makhluk hidup yang lainnya diantaranya simbiosis komensalisme, yaitu ikan badut dengan anemon. Simbiosis parasitisme
yaitu tumbuhan tali putri dengan inangnya, dan simbiosis mutualisme antara lebah dengan bunga. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme dibagi menjadi dua, yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof adalah organisme yang mampu menyusun makanannya sendiri, sedangkan organisme heterotrof adalah organisme yang tidak mampu menyusun makanannya sendiri. Organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya dibagi lagi menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Manusia juga memiliki interaksi dengan lingkungan. Berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Akibatnya, lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Hal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic condition surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks, sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Selain itu, komponen lingkungan itu dapat saling mempengaruhi dengan kuat. Ada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menutup kemungkinan untuk berubah menjadi buruk. Perubahan itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup dalam satu lingkungan tersebut. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad langit. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup, di antaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Tempat hidup dinamakan habitat. Dalam sebuah habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup atau komponen biotik dan benda-benda tak hidup atau komponen abiotik. Pola interaksi dalam ekosistem. Jika kita mengamati bagian kecil ekosistem atau keseluruhan ekosistem yang luas, kita dapat mengetahui hubungan keterikatan di antara organisme yang terdapat dalam ekosistem tersebut. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Terjadi interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dan terjadi interaksi antar sesama komponen biotik. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain
dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selain itu, melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Contoh simbiosis mutualisme adalah antara jamur dan akar pohon pinus. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan garam mineral dan air lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Contoh simbiosis komensalisme adalah antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tempat hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Contoh simbiosis parasitisme adalah antara kutu rambut dan manusia. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang dihisap sebagai makanannya, sedangkan manusia akan merasakan gatal pada kulit di kepalanya. Contoh simbiosis pada makhluk hidup yang lainnya diantaranya simbiosis komensalisme, yaitu ikan badut dengan anemon. Simbiosis parasitisme, yaitu tumbuhan tali putri dengan inangnya. Dan simbiosis mutualisme antara lebah dengan bunga. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme dibagi menjadi 2, yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof adalah organisme yang mampu menyusun makanannya sendiri, sedangkan organisme heterotrof adalah organisme yang tidak mampu menyusun makanannya sendiri. Organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya dibagi lagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Manusia juga memiliki interaksi dengan lingkungan. Berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Akibatnya, lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol asal dari kata environment yang memiliki makna the physical, chemical, and biotic conditions surrounding an organism. Berdasarkan istilah tersebut, lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks
sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Kondisi yang saling mempengaruhi ini membuat lingkungan selalu dinamis dan dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Selain itu, komponen lingkungan itu dapat saling menguat. Pada saatnya kualitas lingkungan berubah menjadi baik dan tidak menciptakan untuk berubah menjadi buruk. Perubahan itu dapat disebabkan oleh makhluk hidup tersebut terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad. Komponen abiotik terdiri atas berbagai tidak hidup, diantaranya air, tanah, udara, dan cahaya. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Tempat hidup dimaksudkan dalam sebuah habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup atau komponen biotik dan berbeda hidup atau komponen abiotik. Pola interaksi dalam ekosistem. Jika kita mengamati bagian kecil atau keseluruhan ekosistem yang luas, kita dapat Ini kelompok 1 ya, siap ya. Kelompok 3 sudah. tidak dapat hidup sendiri dan selalu tergantung pada organisme yang lain dan lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Terjadi interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik dan terjadi interaksi antara sesama komponen biotik. Interaksi antara hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangsangan peristiwa makan dan dimakan, seperti rangsangan, jari-jari makanan, dan piramida makanan. Selain itu, melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Contoh simbiosis mutualisme adalah mengenai jamur dan akar pohon pinus. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan imbalan mineral dan air lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Contoh simbiosis komensalisme adalah antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Tanaman anggrek mendapatkan keuntungan berupa tahap hidup, sedangkan pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian dari keberadaan tanaman anggrek tersebut. Contoh simbiosis parasitisme adalah antara kutu rambut dan manusia. Kutu rambut memperoleh keuntungan dari manusia berupa darah yang dihisap sebagai makanannya, sedangkan manusia akan merasakan gatal pada kulit di kepalanya. Contoh simbiosis pada makhluk hidup yang lainnya diantaranya simbiosis komensalisme, yaitu ikan badut dengan anemon. Simbiosis parasitisme, yaitu hubungan tali putih dengan ikannya, dan simbiosis mutualisme antara lebah dengan kucing.
dibagi menjadi dua, yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof. Organisme autotrof adalah organisme yang mampu menyusun makanannya sendiri, sedangkan organisme heterotrof adalah organisme yang tidak mampu menyusun makanannya sendiri. Organisme heterotrof berdasarkan jenis makanannya dibagi lagi menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Manusia juga memiliki interaksi dengan lingkungan. Berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Akibatnya, lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe.
Bisa digabungkan ibu. Penggabungkan di sini ya. Bisa aktifnya. Di sini penggabungkan itu ya. Ulangi lagi. Biar komkat. Konten TV ini juga sih. bahan organik dari organisme yang telah mati menjadi senyawa organik melalui suatu proses yang dinamakan dekomposisi. Pengurai atau dekomposer akan menduduki jabatan penting dalam suatu aturan rantai makanan di bumi karena perannya paling akhir adalah kunci keberlangsungan rantai makanan. Beberapa contoh pengurai atau dekomposer yang ada di sekitar lingkungan tempat kita tinggal adalah gagak, jamur, bakteri, cacing, dan lain sebagainya. Baiklah, dari hasil yang kami bacakan, apakah ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Coba kalian sebutkan apa saja faktor biotik dan faktor abiotik serta beri penjelasan ilmiah. Faktor biotik berdasarkan gambar di atas yaitu seekor rusa yang mencari makan, seekor elang yang terbang untuk mencari makan, dan kupu-kupu yang terbang untuk melakukan penyerbukan pada bunga. Faktor abiotiknya yaitu rumput yang hijau sebagai produsen, matahari menyinari makhluk hidup, dan tadi sebagai wadah. Mereka bukan jawabannya memuaskan. Saya menerima jawabannya dan jawabannya adalah terima kasih. Yang kayak gitu. Ayo kelompok 2 nak, boleh maju. Nanti kalian ngomong ya. Bagaimana dengan jenak ayo nak, mulai saya sampai di kelompok 2. Ya. Selamat siang semuanya. Siap. Kami dari kelompok
Simbiosis komensalisme adalah hubungan interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tapi pihak lain tidak mendapatkan kerugian. Contohnya tumbuhan anggrek dengan pohon mangga. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan berupa tempat tinggal. Pohon mangga tidak mendapatkan keuntungan kerugian dari bunga anggrek. Sekian presentasi dari kami. Ada yang bertanya, kami persilakan. Siapa ada yang bertanya? Kelompok 1 ada yang bertanya? Ya, ayo. Berdiri nak. Saya mewakili kelompok 1. Saya ingin memberikan pertanyaan. Jelaskan interaksi apa yang terjadi pada gambar. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. 1. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan. Contoh kupu-kupu dan bunga, burung jalak dan kerbau. Simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan, sedangkan organisme lain tidak dirugikan. Tidak diuntungkan, contoh sapi dan ayam. Simbiosis parasitisme adalah konsumen satu diuntungkan sedangkan konsumen yang lain dirugikan. Contoh nyamuk dan manusia, singa dan zebra. Sekian dan terima kasih. Bagaimana dengan jawaban kami? Ayo nak, bagaimana jawabannya? Terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan dari kami. Jawabannya sangat memuaskan. Boleh hapus ya? Hapus dulu. Silakan ya, kembali ke tempatnya untuk kelompok 2. Ayo kelompok 3. Assalamualaikum dan selamat siang semuanya. Berdiri saya di sini, saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Komponen abiotik. Komponen kedua dalam ekosistem adalah komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup. Dengan kata lain, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup, tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Beberapa jenis komponen abiotik yaitu suhu, sinar matahari, angin, udara, kelembapan udara, dan banyak lagi benda mati yang ikut berperan dalam ekosistem. Berikut beberapa di antaranya. Suhu, suatu proses biologis yang mempengaruhi oleh perubahan pada suhu, contohnya mamalia dan burung, sebagaimana makhluk hidup yang dapat mengatur sendiri suhu tubuhnya. 2. Air, sebuah ketersediaan air dapat mempengaruhi distribusinya suatu organisme, contohnya organisme mendapat beradaptasi dan bertahan hidup dengan memanfaatkan ketersediaan air yang berada di padang pasir. 3. Garam, konstrat pada garam akan mempengaruhi keseimbangan air dalam organisme melalui osmosis. Contohnya pada beberapa organisme terestrial yang dapat beradaptasi pada lingkungan kandungan garamnya yang cukup tinggi. 4. Sinar matahari, intensitas dan kualitas pada sebuah cahaya matahari akan mempengaruhi proses fotosintesis karena air mempunyai menyerap cahaya sehingga fotosintesis dapat terjadi
di sekitar permukaan matahari. Sekian presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Berdasarkan gambar cari-cari makanan, coba kalian sebutkan 4 macam rantai makanan lengkap disebutkan peran masing-masing individu dalam ekosistem. 1. Rumput, ulat, ayam, ular. 2. Rumput, belalang, katak, elang. 3. Daun, ulat, katak, elang. Dan 4. Rumput, padi, tikus, dan ulat. Apakah jawaban saya cukup memuaskan? Bagaimana kelompok 2 dengan jawabannya? Iya. Ayo, kelompok 3. Kelompok 1 ada yang ingin bertanya, Nak? Saya mewakili kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa yang melatar belakangi orang yang ada di dalam video tersebut untuk memanfaatkan ekosistem? Ayo, kelompok 3. Jawaban saya kunci. Yang melatar belakangi orang yang ada di dalam video tersebut yaitu karena banyaknya ekosistem untuk dimanfaatkan dengan memilah sebagian ekosistem yang dapat dibudidayakan dan dikonsumsi serta dijaga. Bagaimana kelompok 1? Bagaimana? Jawabannya sangat memuaskan. Ya, hapus dulu ya. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semua. Dari ekosistem ini. Iya, saling membutuhkan, ya kan? Banyak ya, Nak ya. Nah, coba di sini Ibu, apakah apa saja kesulitan yang kita hadapi waktu tadi apa? Membuat diskusi. Ada, Nak? Kurang. Iya, ya. Kalau kelompok ini Nak harus bekerja sama ya. Biar sama-sama bisa menyelesaikannya dengan baik, ya Nak ya. Iya. Di sini ada apa ya Nak ya? Untuk PR, gambar evaluasi ya. Kelompok ini nanti boleh kalian kerjakan. Ya. Untuk pembelajaran selanjutnya dan perubahannya ya. Untuk pada siang hari ini sampai di sini mungkin materi yang aku sampaikan ya. Nanti hari apa kalau lagi Nak IPA hari Selasa ya Nak ya. Selasa nanti aku masuk di sini kita bakal menjelaskan pembelajaran kita tentang zat dan perubahannya ya. Di sini sudah ada perubahannya zat itu seperti apa. Misalnya cair ke padat ke cair ya. Iya, padat ke cair. Ini salah satu contohnya Nak ya. Ya, baiklah. Coba rapikan dulu Nak. Biar kita dulu. Rapikan dulu. Ya. Sudah. Ya. Kita tutup dengan doa yang saya. Bang, bawa doa Anda, Bang.
Terima kasih untuk siang ini. Semoga pembelajaran kita kedepannya lebih kompak, apalagi untuk diskusi dan berkelompok ya.